Dari jumlah total penerima PKH di Indonesia dan jumlah total penerima bantuan sembako di Indonesia, nah ini dibagi menjadi 5 golongan. Nah, kelima golongan ini golongan apa saja? Untuk peraturan terbaru pelaksanaan program sembako dan PKH sesuai dengan keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022. Nah, kita ketahui sendiri bahwa penerima PKH ada 10 juta keluarga atau KPM. Sedangkan penerima sembako ada sekitar 18,8 juta KPM. Nah, ini dibagi menjadi 5 golongan. Dan di tahun 2022 ini sesuai dengan keputusan Menteri Sosial, nah dari 5 golongan ini bantuan yang didapatkan ini berbeda-beda. Kira-kira berapa jumlah nominal yang akan didapatkan KPM tersebut dan rencana juga ke depannya, mungkin untuk tahun depan ini berapa yang akan diusulkan untuk diterima oleh para KPM tersebut dalam 5 golongan ini. Nah, berikut penjelasannya, simak sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan info update terbaru terkait mengenai kebijakan untuk pelaksanaan bantuan PKH dan bantuan BPNT. Nah, kira-kira BPNT bulan Juni ini akan cair apa tidak ya? Atau mungkin terlambat cairnya? Dan juga untuk PKH tahap 3 nanti. Nah, ini kabarnya katanya terlambat ya. Nanti akan kita bahas dalam video ini juga. Nah, ini untuk dalam video ini kita fokus terhadap keputusan Menteri Sosial yang terbaru kemarin tahun 2022 ini terkait mengenai dari 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM sembako atau BPNT. Nah, ini dibagi menjadi 5 golongan di dalam aturan yang terbaru ini. Nah, kira-kira Anda termasuk golongan yang mana dan nominal yang didapatkan ini berapa ya saat ini? Misal, jadi tidak semuanya sama di PKH. Nah, nanti dibagi menjadi 5 golongan, baik KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, mau tahu penjelasan selengkapnya? Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan beritahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan bahasan dalam video ini. Nah, sebelum saya membahas terkait mengenai ada 5 golongan KPM PKH dan KPM BPNT ini dibagi, jadi dibagi menjadi 5 golongan dan bantuannya itu berapa saja yang akan didapatkan untuk aturan yang terbaru 2022 ini sesuai dengan keputusan Menteri Sosial. Nah, sebelumnya saya akan menginformasikan terkait mengenai hasil dari rapat evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Menteri Sosial beberapa hari yang lalu bersama DPR RI Komisi 8. Nah, di sini ada beberapa poin yang di sini menarik adalah poin ketiga terkait mengenai kabar pencairan bantuan BPNT atau sembako bulan Juni tahun 2022 dan bantuan PKH tahap 3. Nah, di sini ditulis atau dilaporkan dari evaluasi kinerja pelaksanaan bahwa penyaluran bansos sembako Juni tahun 2022 belum bisa disalurkan untuk awal-awal bulan ini karena proses revisi DIPA sesuai OTK baru belum disetujui oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jika dalam 1 bulan belum selesai, maka penyaluran PKH tahap 3 ini terhambat. Nah, kita sudah menyaksikan atau menyimak ya di sini yang sudah saya bacakan barusan, bahwasanya ini adalah hasil evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh Menteri Sosial rapat bersama Komisi 8 DPR RI beberapa hari yang lalu. Nah, artinya di sini
KPM masih perlu banyak bersabar karena sembako atau BPNT bulan Juni ini mungkin akan terhambat atau telat pencairannya karena yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga ini juga berdampak pada penyaluran PKH tahap 3 jika dalam satu bulan ini belum selesai. Nah, kita doakan saja semoga 1 bulan ini bisa selesai sehingga bantuan BPNT bulan Juni segera tersalurkan dan juga untuk PKH tahap 3 juga segera tersalurkan. Amin. Oke, langsung masuk ke tema berikutnya adalah terkait mengenai KPM PKH dan KPM BPNT yang dibagi menjadi 5 golongan. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Sosial nomor 101 garis miring HUK garis miring 2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH. Yang pertama adalah golongan disabilitas tunggal. Nah, ini penerima PKH-nya untuk disabilitas tunggal yang tanpa keluarga ini ya, disabilitas tunggal atau disabilitas keluarga tunggal. Jadi nggak ada keluarganya dalam satu kakak itu. Hanya satu orang disabilitas. Penerima PKH adalah sebesar 47.050. Sedangkan penerima sembako atau BPNT sebesar 57.031. Kemudian golongan kedua adalah lansia tunggal. Nah, ini penerima PKH, lansia tunggal ini dalam satu kakak tidak ada keluarganya sama sekali. Jadi sendiri di dalam satu kakak. Penerima PKH ini adalah 2.634.795 dan penerima sembakonya sebanyak 5.017.986. Nah, ini masuk di dalam Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Nah, kemudian golongan berikutnya yang ketiga adalah lansia dan disabilitas dalam keluarga. Nah, ini dalam satu kakak itu ada lebih dari satu orang, berarti ada pengurus dan ada lansia atau disabilitas yang diurus. Jadi minimal ada 2 orang dalam satu kakaknya ini. Lansia dengan pengurusnya atau disabilitas dengan pengurusnya. Penerima PKH-nya ini ada 4,2 juta sekitar segitu ya. Kemudian penerima sembako ada sekitar 7,6 juta lebih. Kemudian golongan berikutnya keempat adalah kepala keluarga dengan usia di atas 40 hingga 60 tahun. Nah, ini penerima PKH-nya sekitar 1,3 juta dan penerima sembako sekitar 1,7 juta. Nah, lansia dan disabilitas dalam keluarga dan kepala keluarga usia di atas 40 sampai 60 tahun ini masuk di Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial atau Linjamsos. Nah, ini kemungkinan yang masih mendapatkan PKH dan BPNT mungkin akan lancar nanti cairnya ya, asalkan masih layak dan datanya masih valid. Kemudian golongan yang terakhir ini adalah kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah. Nah, ini masuk Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, Daihasos ini ya, untuk yang kalau disingkat Daihasos. Jadi ini Daihasos ini ya diberdayakan KPM yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah. Nah, penerima PKH-nya ini yang siap-siap digraduasi nanti akan dibuatkan atau dibantu untuk membuat usaha. Penerima PKH-nya ini total jumlah yang menerima adalah 1,7 juta KPM dan penerima sembakonya ada 4,2 juta KPM. Jadi di sini ya sedikit ya, dari total 10 juta KPM PKH ini hanya 1,7 juta. Jadi kira-kira Anda masuk yang mana? Karena di sini adalah kepala keluarga, jadi bukan pengurusnya, bukan ibu rumah tangga atau pengurusnya. Jadi di sini di kakaknya itu adalah kepala keluarga yang usianya 40 tahun ke bawah. Nah, jadi 5 golongan tersebut, 2 masuk dalam rehabilitasi sosial, yang kedua juga masuk dalam perlindungan jaminan sosial. Kemudian yang terakhir, yang usia 40 tahun ke bawah, yang kepala keluarganya ini masuk dalam Daihasos, pemberdayaan sosial. Nah, untuk Rehsos, rehabilitasi sosial, yang lansia dan disabilitas tunggal tadi yang tidak ada keluarganya dalam satu kakak,
Nah, ini direncanakan, diusulkan nanti akan diberikan bantuan berupa makanan ya. Usulan tahun 2023 nanti untuk anggarannya yang diusulkan itu kemungkinan itu diusahakan nanti diusulkan oleh Ibu Menteri Mas ini ya. Diberikan makanan setiap harinya dalam 1 bulan ini, nilai dari makanan tersebut sekitar Rp900.000. Nah, ini masih usulan. Nanti berapa yang didapatkan itu nanti kita menunggu info lebih lanjut. Kemudian yang Linjamsos ini, kalau lansia dan disabilitas yang ada dalam satu keluarga, kan kita ketahui bahwa untuk bantuan PKH untuk lansia ini dapatnya walaupun ada 2 dalam satu kakak, ini dapatnya 1, yakni Rp600.000. Begitu juga dengan disabilitas berat, ini dapatnya cuma 1, yakni Rp600.000. Kemudian kepala keluarga usia di atas 40-60 tahun, nah ini berbeda-beda ya, ada yang mungkin punya anak sekolah, ada punya anak usia dini. Nah, ini masih tetap ya. Kalau untuk PKH sendiri, misal punya 2 anak usia dini, plus 1 SMA, plus 1 lansia, ini paling banyak 2,6 juta. Nah, jika punya 2 anak usia dini, 1 lansia, 1 disabilitas, ini 2,7 juta rupiah. Karena dalam satu keluarga maksimal 4 orang yang masuk komponennya. Kemudian untuk daya hasil sendiri, kepala keluarga yang usia 40 tahun ke bawah, nah ini PKH-nya, ini nantinya tidak akan mendapat PKH atau BPNT lagi nampaknya. Karena harus diusahakan targetnya digraduasi, diberikan modal usaha. Kalau beritanya di Kemensos itu dimasukkan dalam Prokus, program kewirausahaan sosial. Kalau program kewirausahaan sosial atau Prokurs ini sudah ada sejak tahun 2020-2021. Nah, di sekitar tahun 2020-2021, Prokurs ini diberikan insentif untuk modal usaha, yakni 3,5 juta atau Rp3.500.000. Nah, kita tunggu saja untuk Prokurs yang masuk dalam keluarga, kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah ini, nantinya akan diberikan modal usaha seperti apa, apakah sama di tahun-tahun kemarin Rp3.500.000 atau mungkin bertambah atau tetap atau mungkin berkurang atau mungkin dalam bentuk lain untuk program kewirausahaannya. Nah, kita tunggu saja dan semoga info ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.